Di jantung Mekkah, kota yang masih bergelimang syirik, para pembesar Quraisy berkumpul dalam kemarahan. Dendam membara di dada mereka atas hijrahnya kaum muslimin dan kerugian dagang yang mulai mereka rasakan. Mereka merancang sebuah serangan balasan yang kejam, bersumpah untuk memulihkan kehormatan yang mereka anggap telah terinjak. Kebencian mendalam terhadap ajaran Tauhid menjadi bahan bakar utama rencana jahat ini. Sementara itu, di Madinah yang bercahaya, sebuah kabar penting sampai ke telinga Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Berita itu mengabarkan tentang kafilah dagang Quraisy yang amat kaya, dipimpin oleh Abu Sufyan, sedang dalam perjalanan pulang dari Syam. Kafilah ini membawa harta benda yang melimpah, hasil perniagaan yang menguntungkan. Menghadapi situasi ini, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam segera mengadakan musyawarah dengan para sahabatnya. Diskusi mendalam dilakukan untuk menentukan langkah strategis terbaik. Ada dua pilihan sulit: mencegat kafilah dagang yang merupakan sumber kekuatan ekonomi Quraisy, atau bersiap menghadapi kemungkinan konfrontasi militer skala besar. Kaum muslimin pun mulai mempersiapkan diri dengan segala keterbatasan yang ada. Peralatan perang mereka sangat seadanya, jauh dari kata memadai untuk sebuah pertempuran besar. Namun, tujuan perjalanan mereka ke Badar telah ditetapkan, dan semangat juang yang membara demi membela agama Allah mengalahkan segala kekurangan materi. Jumlah pasukan muslimin saat itu sangat sedikit, hanya sekitar 300 orang, berbanding terbalik dengan kekuatan musuh yang akan mereka hadapi. Setelah menempuh perjalanan, pasukan muslimin yang sederhana tiba di lembah Badar. Dengan pandangan jauh ke depan, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam memilih lokasi yang paling strategis. Tempat itu dipilih dengan cermat, terutama karena letaknya yang dekat dengan sumber air, sebuah faktor krusial di medan gurun. Sebelum pertempuran dimulai, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mengirimkan beberapa mata-mata terbaiknya. Misi mereka adalah mengumpulkan informasi intelijen mengenai kekuatan musuh. Fokus utama pengintaian ini adalah untuk mengetahui jumlah pasti dan kesiapan pasukan Quraisy yang sedang bergerak mendekat. Dari Mekkah, berangkatlah pasukan Quraisy yang jumlahnya jauh lebih besar dan perlengkapannya lebih lengkap. Dipimpin oleh Abu Jahal, salah satu musuh Islam yang paling gigih. Mereka bergerak menuju Badar dengan arogansi dan keyakinan akan kemenangan. Misi mereka jelas, menghancurkan kaum muslimin hingga ke akar-akarnya. Namun, di tengah perjalanan, perdebatan internal mulai melanda barisan para pemimpin Quraisy. Muncul keraguan di antara sebagian mereka, terutama setelah mendengar bahwa kafilah Abu Sufyan telah berhasil menghindari pencegatan. Beberapa mulai mempertanyakan perlunya pertempuran ini, bahkan meragukan keberanian mereka sendiri untuk menghadapi pasukan muslimin yang kecil namun penuh tekad. Akhirnya, kedua pasukan berhadapan di medan perang Badar yang tandus. Kaum muslimin berdiri teguh, siap menghadapi tantangan besar yang ada di depan mata. Perbedaan jumlah pasukan sangat signifikan, sebuah pemandangan yang bisa menggoyahkan iman siapapun yang lemah. Pertempuran pun dimulai dengan tradisi Arab kuno, duel 1 lawan 1. Para pejuang terbaik dari kedua belah pihak maju ke depan, menunjukkan keberanian individu dan keterampilan bertarung yang luar biasa. Duel-duel awal ini menjadi pembuka bagi gelombang pertempuran yang lebih besar. Setelah duel pembuka, pertempuran sengit pun pecah secara umum. Kaum muslimin, meskipun kalah jumlah, melancarkan serangan dengan keberanian yang luar biasa. Mereka didorong oleh semangat juang yang tinggi, keyakinan akan kebenaran perjuangan mereka, dan harapan akan pertolongan Allah. Di saat-saat kritis pertempuran, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan bantuannya kepada kaum muslimin. Pertolongan ilahi ini datang dalam bentuk yang tidak terduga. Termasuk di dalamnya adalah pengiriman para malaikat. Malaikat-malaikat turun ke medan pertempuran, membantu kaum muslimin melawan barisan musyrikin. Kehadiran mereka memberikan kekuatan dan keteguhan hati yang luar biasa bagi pasukan muslimin, sekaligus menebarkan ketakutan di hati musuh.
Titik balik penting terjadi ketika Abu Jahal, pemimpin pasukan Quraisy dan musuh bebuyutan Islam, terbunuh dalam pertempuran. Kematiannya yang tragis sangat memengaruhi moral pasukan Quraisy. Mereka kehilangan komandan utama dan simbol kekuatan mereka. Dengan gugurnya pemimpin mereka, kekacauan mulai melanda di pihak Quraisy. Pasukan mereka mulai mundur secara tidak teratur. Barisan yang tadinya kokoh kini tercerai-berai, dilanda kepanikan dan ketakutan yang luar biasa. Maka, dengan pertolongan Allah dan keberanian para sahabat, kaum muslimin meraih kemenangan. Kemenangan ini adalah kemenangan yang gemilang, diraih meskipun mereka kalah jumlah dan perlengkapan. Ini adalah bukti nyata bahwa kekuatan sejati datang dari Allah. Setelah pertempuran usai, kaum muslimin mengumpulkan harta benda yang ditinggalkan oleh pasukan Quraisy yang kalah. Harta rampasan perang atau ghanimah ini menjadi salah satu hasil material dari kemenangan tersebut. Dengan membawa kemenangan yang besar, kaum muslimin kembali ke Madinah. Kepulangan mereka disambut dengan sukacita yang meluap-luap oleh penduduk Madinah. Mereka dipuji atas keberanian dan keimanan mereka yang telah mengantarkan pada kemenangan yang bersejarah ini. Perang Badar Al-Kubra menjadi pelajaran yang sangat penting bagi umat Islam sepanjang masa. Ini adalah pelajaran tentang keberanian dalam menghadapi kesulitan, pelajaran tentang kesabaran dan keteguhan hati di jalan Allah. Dan yang terpenting, pelajaran tentang kepercayaan yang mutlak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa pertolongannya akan datang bagi hamba-hambanya yang beriman dan berjuang di jalannya. Ingatlah, jangan pernah putus asa dari apapun yang kamu hadapi. Ingatlah, Allah selalu ada bersama kita dimanapun kita berada, selagi kita percaya dan beriman kepadanya.